Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Marhaban bikum. Kaifa halukum? Bi khair? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Malam ini kita apa nih? Bainnya tadi atau sorof? Kemarin apa kita ya? Malam ini jadwal sorof, Ustaz. Sorof. Taib sorof berarti. Ini. Taib. Sebelumnya kita sudah murojaah ya. Sudah murojaah ke Al-Quran, dan sekarang coba kita praktek dari yang lain. Dan ini udah ya, ini udah fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ilu yang 6 huruf, yang 3 huruf ada 6 bentuk, ya, ada 6 pola. Ini udah. Nah, ini yang pertama kali, ini fi'il madhi, fi'il mudhari'nya sampai fi'il amrnya, kemudian ini udah kalau nggak salah nih. Ini yang ikhwan ini. Fa'ala. Baik, coba. Intinya sekarang kita belajar coba. Nah, mungkin Anda ingatnya yang sudah pasti itu kita sudah belajar yang ini. Yang pertama yaitu fi'il madhi tambahannya apa, kemudian fi'il mudhari tambahannya apa, fi'il amr dan fi'il nahyi. Ya, fi'il amr dan fi'il nahyi. Baik. Coba sekarang kita kembangkan dari situ. Yang fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya, kemudian fi'il amr dan fi'il nahyinya, kita bisa gabungkan di sini ya, bisa gabungkan cukup dengan 4 aja. Cukup dengan 4 fi'il madhi, fi'il mudhari', kemudian fi'il isim fa'il bisa. Di sini ini ada isim fa'ilnya ada. Isim fa'il. Kemudian ini kita ganti dengan fi'il amr. Fi'il amr. Dan saat itu lagi kita belajar ringkas ya. Untuk yang ikhwan belajar ringkas insyaallah. Jadi kita bahas yang pentingnya saja, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari', isim fa'il, fi'il amr, dan fi'il nahyi. Kita praktekkan ke semuanya. Ini yang pertama, kita hapus dulu yang ini. Kemudian tambahannya, nah tulis di pinggir sini tambahannya. Yang ini. Yang dua ini. Taruh di sini atau lewat 1. Nah, ini tambahan buat contekan kita. Baik. Ini yang 3 huruf, itu ada 6 dan kita sudah pelajari, ada 6 bentuk. Nah, sekarang kita ngambil contoh satu-satu. Ambil contoh satu-satu. Kalau yang punya buku tasrifnya boleh dibuka ya. Dulu ada tuh kalau nggak salah. Buku tasrifnya. Buku kuning tuh. Iya, buku kuning itu. Ada Pak Yusuf ya? Pak Yusuf dulu ada ya?
yang Ada. yang kecil itu, yang kayak begini. Kalau ini ana beda cover saja, hanya beda cover. Jadi amsilah tasrifiyah ini. Baik. Itu mulai dari halaman 2. Itu mulai dari halaman 2. Ini satu buku ini kita bisa malam ini beres. Selesai. Kalau mau cepat ya. Beres. Kalau mau cepat kita malam ini udah selesai. Baik. Dari halaman 2, silakan dibuka dari halaman 2. Udah katam, udah aliyah, anak masih TK nih. Terus saya bacanya aja. Kalau dilihat di situ di halaman 2, bingung ya, yang lainnya nggak punya mungkin. Gimana ya? Taib, nggak apa-apa. Anak kasih tahu aja, yang halaman 2 di situ masih yang 3 huruf ini, yang sudah kita pelajari ya. Ini nggak usah dipelajari lagi, yang 3 huruf. Yang 3 huruf, yang halaman 2 itu ada 2, fa'ala yaf'ulu sama fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ulu sama fa'ala yaf'ilu. Atau kita ngambil contoh ini, ntar. Kita ngambil ini, yang banyak itu ya. Yang banyak nih. Kita gabungkan biar tidak bingung. Taruh di bawah, taruh di sini. Nah, ini tab. Ini yang nomor 1, kelihatan ya? Ini kelihatan. Ini yang nomor 1 sampai nomor 6, ini udah kita pelajari. Itu 1. Fa'ala yaf'ulu, sudah sama. Sekarang kita masuk ke nomor 7. Nomor 7 yang ini. Nomor 7 yang itu, kalau di buku Amsilah Tasrifiyah, nomor 7 ini halaman 8 bahasa Arabnya. Berarti kalau bahasa Indonesianya halaman 10. Kita ngambil contohnya langsung ya. Dari wazan fa'lala yufa'lilu, contohnya misalkan tarjama, misalkan ya. Tarjama atau waswasa boleh. Tarjama aja. Kita ngambil tarjama, contoh tarjama di sini. Tarjama yutarjimu. Tarjama yutarjimu. Kelihatan nggak ini? Kecil. Segini ya. Cukup. Apa Ustaz? Makanya Ustaz. Silakan. Itu pasti wazannya nanti harokatnya sama satu fa'lala Ustaz. Sama, iya. Sama. Betul. Sama. Mungkin ada kasroh fathah, pasti patah-patah Ustaz. Enggak sama. Pasti saja. Jadi kalau fa'lala pasti yufa'lilu. Tarjama yutarjimu, enggak akan berubah. Hanya satu ya, ini hanya satu. Yutarjimu. Kalau yang berubah itu misalkan kasroh, doma, fathah, itu yang 3 huruf. Jadi yang berubah itu yang ini aja. Yang nomor 1 sampai nomor 6 ini. Yang fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu ini. Ini yang berubah ya. Ya. Tapi kalau yang 4 huruf, yang ini, yang fa'ala yufa'lilu ini bentuknya hanya 1. Jadi begini. Jadi kalau fi'il madinya ada fa'lala, pasti fi'il mudhari'nya yufa'lilu. Kalau fi'il mudhari'nya yufa'lilu, pasti fi'il madinya fa'lala. Itu. Jadi hanya satu bentuk. Baik. Teruskan. Berarti di sini contohnya kita ngambil tarjama yutarjimu ya. Tarjama yutarjimu dimasuk ke yang 4 huruf ya. Yang 4 huruf disebutnya dengan rubai mujarrad. Jadi ini huruf aslinya itu dimulai dari 4 huruf. Taib. Nah ini kita tasrif
sama dengan tambahannya. Ini tambahannya Anda taruh di samping kirinya ini. Ini tambahannya. Di samping kanan afwan. Nah, ini. Fa'ala, kemudian ketika untuk huma fa'ala gitu ya. Oke. Coba sekarang tarjama. Tarjama itu untuk huwa. Kalau untuk huma berarti apa? Tarjama. Tarjama gitu ya. Pakai alif. Tambah alif. Hum, untuk hum Tarjamu. tarjamu, na'am. Nah, ketika tarjamu mimnya domah. Kemudian waw sukun dan alif. Kalau kecepatan kasih tahu ya, misalnya ini gimana? Bingung nih. Kasih tahu atau tanyakan. Ini gimana cara perubahannya? Baik. Kemudian untuk hiya. Untuk hiya berarti tambahannya apa? Tarjamat. Ta ini ya, tambahannya ta. Ini. Iya, berarti tarjamat. Tambahannya tuh ini nih di kolom Q. Ini. Tambahannya di kolom ini ya. Kalau kita warnain. Warnain dengan warna kuning misalkan. Warna ini ya. Nih, diperhatikan ini. Nah, kelihatan. Nah, ini. Ini tambahannya di sini. Untuk hiya berarti tambahannya tak sukun, berarti tinggal ditambah tak sukun tarjamat. Untuk huma. Untuk huma apa? Tarjamata. Nah, tarjamata. Hunna. Tarjamatna. Hmm? Tarjamna. Tarjamna, mimnya sukun, nah, nun fathah. Tarjamna. Untuk anta. Tarjamata. Mimnya sukun, sukun kan? Huruf akhir disukunkan. Tarjamta. Nah, mimnya sukun. Tarjamta. Nah. Kemudian antuma. Tarjamtuma. Tarjamtuma. Nah. Tarjamtuma. Antum? Tarjamtum. 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 Anti? Tarjamti. Nah, tarjamti. Antuma? Tarjamtuma. Tarjamtuma. Kita pindahin aja dari sini. Baik. Antunna. Tarjamtunna. 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 Ana? Tarjamtu. Tarjamtu. Nah, tarjamtu. Nahnu? Tarjamna. Gitu ya. Tarjamna. Nah. Oke, paham? Ada pertanyaan ini? Iya. Silakan, ada pertanyaan? Paham? Kalau paham kita teruskan. Oke, paham ya? Jadi tinggal ingat tambahannya nih, yang diwarnain kuning ini tambahannya. Oke. Kalau sudah, kalau paham, berarti kita teruskan ke fi'il mudhari'nya. Tambahan fi'il mudhari'nya di kolom O. Ya. Kita kasih warna lagi. Pakai ini. Nah. Oke. Ini ya, tambahannya ini. Perhatikan tambahannya ada dua, di depan dan di belakang. Kalau sebelah kanan strip, itu berarti perubahan depan. Kalau setelah strip, perubahan belakang. Apaan, kebalik ya. Kalau sebelum strip, ini sebelah sini, maksudnya sebelah kanan, ini belakangnya, karena dari kanan dulu. Belakangnya, kemudian sebelah kiri strip, ini berarti depannya. Gitu. Yutarjimu untuk huwa. Yutarjimu untuk huwa. Kalau untuk huma berarti apa? Tarjimani. Iya, gitu ya. Jadi depannya udah huruf ya, ini perubahan hurufnya, berarti nggak usah dirubah lagi, ini ya tetap. Yutarjim, kemudian mimnya karena tambahannya alif dan nun kasrah ya, itu tambahannya. Maka mimnya yang sesuai dengan alif itu fathah. Maka fathahkan, itu yang selalu berubah. Yutarjimani, gitu ya. Untuk antum. Yutarjimuna. Iya, depannya huruf ya, belakangnya wawu, sukun dan nun fathah. Berarti yutarjimuna. Yutarjimuna. Naam. Kemudian untuk hiya.
Untuk ya depannya huruf ta. Belakangnya nggak ada perubahan ya. Berarti apa? Tinggal diganti ya-nya dengan ta. Tutar jimu. Nah, tutar jimu. Tutar jimu. Kemudian untuk antuma perempuan depannya huruf ta. Nah, tinggal depannya huruf ta. Belakangnya mimnya fathah kan? Karena tambahannya itu alif dan nun kasrah. Berarti tutar jimani. Tutar jimani. Untuk hunna depannya huruf ya. Belakangnya sukunkan mimnya, kemudian ditambah nun fathah. Berarti yutar jim. Untuk apa? Yutar jimna, na'am. Yutar jimna. Yutar jimna. Baik. Untuk anta. Untuk anta depannya huruf ta. Berarti tinggal diganti tutar jimu. Nah, tutar jimu. Untuk antuma? Tutar jimani. Iya. Depannya huruf ta kita ngambil dari anta. Mimnya kita fathahkan tambah alif dan nun kasrah. Tutar jimani. Untuk antum? Tutar jimu. Iya, tinggal ditambah waw sukun dan nun fathah gitu. Depannya huruf ta semua. Untuk orang kedua atau mukhatab disebutnya selalu depannya huruf ta. Kemudian untuk anti. Untuk anti apa tambahannya? Iya, depannya huruf ta sudah ta. Kemudian belakangnya tambahannya ya sukun dan nun fathah. Berarti kalau ditambah ya sukun, mimnya dikasrahkan. Kemudian tambah ya sukun dan nun fathah. Berarti tutar jimina gitu ya. Tutar jimina. Untuk antumah perempuan? Tutar jimani. Sama ya dengan antumah laki-laki. Untuk antunna? Tutar jimna. Nah. Anak apa? Jangan dirubah harakatnya. Harakatnya jangan dirubah. Jangan dirubah harakatnya. Tinggal diganti huruf ta. Iya, tinggal diganti huruf ta dengan hamzah. Berarti utar jimu. Gitu ya. Iya, harakatnya jangan dirubah. Tetap u. Untuk nahnu? Nutar jimu. Nah, tinggal diganti dengan huruf nun. Nutar jimu. Apa artinya tarjama yutarjimu? Tarjamah, apa tarjamah? Terjemah, iya, terjemah. Menerjemahkan ya. Jadi utarjimu artinya saya menerjemahkan. Nah, gitu. Utarjimu laka. Saya terjemahin buat kamu. Gitu ya. Kayak gitu. Ini penting untuk berbicara itu harus paham ini, ya. Tanpa paham yang kayak begini, tasrifan ini, berbicaranya agak sulit. Ya. Agak sulit. Jadi harus paham. Anta misalkan tutarjimu, anti tutarjimina, misalkan anti tutarjimina gitu ya. Kamu misalkan kamu perempuan menerjemahkan kepada temannya, berarti anti tutarjimina ila sadiqati gitu ya. Ila sadiqatiki afwan. Kayak gitu. Jadi nanti ketika berbicara kita gampang kalau sudah paham ini. Baik, ada yang ditanyakan di sini? Fil madi, fil mudhari dulu. Tidak ada? Bisa ya? Baik, kalau bisa. Ada pertanyaan, bisa nggak ini? Paham atau bingung? Paham atau bingung? Insya Allah paham ya. Baik, kalau paham kita teruskan. Kalau paham kita teruskan ke isim fa'il. Isim fa'ilnya gampang untuk yang ini. Isim fa'ilnya gampang untuk yang tarjama yutarjimu. Untuk yang 4 huruf ini. Dari wazan fa'ala la yufa'lilu gampang. Caranya gimana? Caranya ambil fi'il mudhari, kita ambil fi'il mudhari sini, yutarjimu kita ambil ya. Nih. Yutarjimu kita ambil. Yutarjimu kita ambil. Pindahkan ke isim fa'il. Kemudian langkahnya huruf awal diganti dengan huruf mim, kemudian huruf akhir ditanwinkan.
Berarti huruf awal ini huruf ya, ganti dengan huruf mim. Ganti mim. Huruf akhir ditanwinkan. Tanwinkan maksudnya domah 2 gitu ya. Nanti bisa domah 2, fathah 2, kasrah 2 tergantung. Itu di di nahunya nanti. Sekarang kita tanwinkan saja. Berarti mutar jimun. Gampang? Bisa? Ulangi, Anda ulangi ya. Anda ulangi. Cara membuat isim fa'il itu subjeknya ya, orangnya gitu. Ini kan kalau tarjama yutarjimu artinya dia menerjemahkan. Tarjama yutarjimani ini berarti dia dua orang menerjemahkan. Tapi kita mau penerjemah misalnya ya, penerjemah. Orang yang menerjemahkan gitu maksudnya. Caranya ambil dari fi'il mudhari yutarjimu, ambil. Kemudian huruf awal ganti dengan huruf mim, harokatnya jangan dirubah. Ingat ya, tanpa merubah harokat. Ganti dengan huruf mim, ya-nya ganti dengan huruf mim. Mutarjimu. Langkah kedua, tanwinkan akhirnya. Mimnya yang tadinya domahnya 1, kita domahkan 2. Mutarjimun. Mutarjimun artinya berarti orang yang menerjemahkan atau penerjemah. Jadi mutarjim itu penerjemah. Paham? Paham? Silakan. Insyaallah paham ya. Baik. Kalau paham kita teruskan. Kalau paham kita teruskan. Isim fa'il atau kata subjek, orangnya, pelakunya. Mutarjimun ini untuk satu orang ya. Mutarjimun ini untuk satu orang. Kalau untuk dua orang ditambah dengan kaidah musanna. Kaidah musanna itu apa? Siapa yang tahu? Alif dan nun kasroh ya. Nun kasroh. Iya, berarti mutarjimun nih satu orang. Kalau dua orang, nih untuk huma ya, untuk huma nih. Dua orang, ini kan mutarjimun untuk huwa dulu. Mutarjimun untuk huwa satu orang, laki-laki. Ini untuk laki-laki. Kalau dua orang, berarti mutarjimun ditambah alif dan nun kasroh. Perhatikan huruf mimnya. Mimnya asalnya tanwin. Karena tambahannya alif, maka mimnya disesuaikan harokatnya dengan huruf setelahnya. Huruf setelahnya alif. Yang sesuai, harokat yang sesuai dengan huruf alif adalah fathah. Berarti mutarjiman. Gitu ya. Jadi kalau kaidah musanna itu selalu huruf akhirnya itu dipatahkan. Ya. Untuk kaidah musanna, ingat kaidah musanna selalu isim huruf pada isim, huruf terakhir pada isim selalu dipatahkan. Gitu. Jadi mutarjimani. Artinya apa nih mutarjimani? Dua orang penerjemah. Dua orang penerjemah. Dan ini untuk laki-laki ya, ingat untuk laki-laki. Kemudian kalau untuk 3 orang ke atas laki-laki ya, untuk 3 orang ke atas jamak, berarti untuk hum maka kaidahnya tambahannya apa? Waw dan nun fathah. Iya. Ada waw sukun dan nun fathah. Nah, perhatikan lagi harokat mimnya. Tadinya tanwin. Nah, karena mimnya menjadi di tengah, ingat, tanwin itu tidak akan berada di tengah kata. Nggak akan ya. Tanwin selalu di akhir. Maka, kita sesuaikan ya harokatnya. Yang sesuai dengan wawu tambahannya adalah dhammah. Maka dhammahkan 1. Berarti mutarjimuna. Oh, berarti mutarjimuna itu para penerjemah. Para penerjemah. Hal wajadtum mutarjim? Apa artinya? Hal wajadtum mutarjim? Hal wajadtum mutarjim? Apa artinya? Wajada apa wajada? Wajada apa? Wajada yajidu artinya menemukan. Iya. Kalau hal apa hal? Apakah?
Kalau wajadatum berarti siapa yang menemukannya? Tum, antum. Antum, tum kan? Wajadatum gitu. Berarti wajadtum artinya apa? Kalian menemukan. Iya, berarti hal wajadtum. Apakah kalian menemukan mutarjim, penerjemah? Atau misalkan saya terjemahin ke bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Saya terjemahin. Berarti saya terjemahin apa? Boleh pakai yang tadi, pakai fi'il mudhari boleh. Utarjimu. Iya, utarjimu. Utarjimu ila ana utarjim. Nah, ana utarjim ila al-lughah al-Indonesia misalkan. Atau pakai ini isim fa'il, ana mutarjimun. Ana mutarjimun artinya saya terjemahkan ya, atau saya menerjemahkan. Ana mutarjimun ila lughatil Indonesia. Saya terjemahkan nih ke bahasa Indonesia. Gitu. Taib. Paham ini untuk mutarjimun, mutarjimani, mutarjimunah? Untuk satu orang, dua orang, tiga orang, laki-laki. Insyaallah ya. Taib. Kalau untuk perempuannya, kaidahnya tinggal ditambah apa? Tak marbutoh. Tak marbutoh ya? Iya. Tolibun menjadi tolibatun, gitu kan? Masih ingat nggak itu? Tobibun, perempuan, tobibatun. Ustadun, ustadatun. Muallimun, muallimatun. Gitu ya. Ini juga sama. Mutarjimun, kalau untuk perempuan berarti mutarjimatun. Iya. Mutarjimatun. Berarti mutarjimah itu artinya penerjemah perempuan. Bisa? Insyaallah ya. Baik. Iya, kalau bisa untuk dua orangnya dua orang perempuan, kaidahnya sama dengan yang laki-laki tadi, tinggal ditambah alif dan nun kasrah. Cuman kita ngambilnya dari perempuan sini, mutarjimatun dari sini. Berarti mutarjimatun kita tinggal diganti. Iya, tak marbutohnya karena tak marbutoh itu enggak ada di tengah ya. Kita ganti dengan tak biasa. Tak biasa dan dia berharakat fathah, setelahnya tambah kaidah musanna, alif dan nun kasroh. Mutar jimatan. Berarti mutar jimatan itu artinya dua orang penerjemah perempuan. Uridu mutar jimatan. Saya mau dua orang penerjemah perempuan. Misalkan buku menerjemahkan buku atau apa misalnya. Gitu. Mafhum? Kalau untuk hunna atau perempuan banyak 3 ke atas ya. Untuk perempuan 3 ke atas itu jama mu'anas. Pakainya jama mu'anas. Jadi kita ambil dulu gini caranya. Mutarjimatun. Mutarjimatun kalau mau dijadikan jama mu'anas, caranya setelah mim atau sebelum tak marbutoh ditambah alif, tambah alif. Tak marbutoh berubah menjadi tak ta'nis ya. Menjadi tak biasa, tak ta'nis atau tak maftuhah. Harokatnya dhammah 2. Jadi mutarjimatun. Jadi kalau untuk perempuan 1 orang mutarjimatun, 2 orang mutarjimatani, 3 orang ke atas mutarjimatun. Hunna mutarjimat. Mafhum tidak? Ada pertanyaan sampai sini dulu? Paham? Insyaallah paham ya. Kalau paham, nah isim fa'ilnya cuma segitu. Isim fa'ilnya cuma segitu. Maksudnya apa? Maksudnya isim fa'il itu yang dibedakan hanya jenis dan jumlah. Itu saja. Jadi isim fa'il itu yang dibedakan hanya jenis dan jumlah. Orang kedua dan orang ketiganya itu enggak dibedakan. Sama. Gitu ya. Sama. Jadi mutarjimun ini yang pertama, ini untuk laki-laki 1 orang. Berarti
Ketika ada domir untuk laki-laki satu orang, maka sama, yaitu mutarjimun. Contohnya mana? Anta. Anta ini berapa jumlahnya? Satu orang ya? Paham? Anta jumlahnya berapa? Satu ya? Anta jumlahnya satu. Berarti kalau anta jumlahnya satu sama dengan huwa, yaitu mutarjimun. Nah, iya, jadi mutarjimun sama. Kenapa? Karena nggak dibedakan orang kedua sama orang ketiganya. Yang dibedakan itu hanya jumlahnya. Untuk laki-laki satu orang, mutarjimun. Nggak dilihat orang ketiga atau orang kedua. Itu ya. Kemudian yang kedua, antuma ini laki-laki dua orang. Oh, berarti kalau antuma laki-laki dua orang sama dengan huma dua orang. Berarti mutarjima nih. Pindahin aja ke sini. Mutarjima. Antum laki-laki 3 orang ke atas. Oh, berarti sama dengan hum. Berarti mutarjimun. Nah, tinggal pindahin aja. Berarti huwa, huma, hum itu sama fi isim fa'ilnya dengan anta, antuma, antum. Paham? Ada pertanyaan dulu? Silahkan, ada pertanyaan dulu. Paham atau bingung? Ayo, kalau bingung-bingung, kalau paham-paham. Bingung? Nanti yang membedakannya mutori ya, Ustaz. Nah, kalau membedakannya, untuk mutarjimun ini, untuk isim fa'il ini, kita gunakan domir. Kita gunakan domir. Misalkan nih, kita sebutkan apakah anta, atau ana, atau huwa. Maka sebutkan, misalkan huwa mutarjim, atau anta mutarjim, atau ana mutarjim. Antum juga sama, antum mutarjimun, gitu ya. Atau hum mutarjimun, gitu. Jadi disebutkan domirnya. Domirnya untuk siapa ini? Sebagai fa'ilnya, sebagai fa'il pelakunya. Jadi untuk siapa? Antum atau hum. Tapi nggak dibedakan untuk orang kedua sama orang ketiga, nggak dibedakan untuk isim fa'ilnya. Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Baik, kalau tidak ada berarti kita teruskan. Untuk akhwatnya juga sama. Untuk akhwatnya juga sama. Hiya satu orang, berarti sama dengan anti. Huma sama dengan antuma. Hunna sama dengan antuna. Berarti kita pindahin aja sini. Kita pindahin aja. Sama di sini. Yaitu untuk akhwat atau perempuan satu orang mutarjimah, 2 orang mutarjimatan, 3 orang ke atas mutarjimatun. Itu untuk perempuan. Sudah paham? Jadi kalau bisa untuk huwa huma hum sampai sini 6 ya. Huwa huma hum sampai sini 6, ini udah selesai. Isim fa'ilnya udah selesai. Yang dilihat apa? Laki-laki atau perempuan dan jumlahnya, gitu aja. Jadi dilihatnya jenisnya sama jumlah, itu saja. Kalau jenisnya laki-laki berarti pakainya yang ini. Mutarjimun, mutarjimani, mutarjimun. Dan jumlahnya berapa? Jumlahnya misalkan 1 orang, 2 orang, atau 3 orang. Bisa? Ana ulangi lagi, takut kurang jelas. Sambil ana catat-catat sini. Untuk isim fa'il, ingat ya, untuk isim fa'il itu tidak dibedakan antara orang ketiga dan orang kedua, gitu ya. Kalau di fi'il madhi dan fi'il amr, fi'il madhi dan fi'il mudhari kan ada untuk orang ketiga, ghaib namanya, atau orang kedua dan orang pertama, mutakalim. Tapi kalau isim fa'il enggak. Yang dibedakan itu hanya yang pertama, ya, yang dibedakan itu, yang dilihat hanya jenis, satu. Jenis. Yang kedua itu jumlah. Iya. Jumlah. Ini saja ya. Jumlahnya. Jenis dan jumlah, itu saja. Orang kedua dan orang ketiganya enggak dibedakan. Ini untuk yang ini, untuk yang atas ini, jadi mutarjimun, mutarjimani, mutarjimuna. Kita tambah kotak buat syarat-syaratnya.
Iya, nih. Nih ya. Untuk mutarjimun ini jumlahnya 1 orang, mutarjimani 2 orang, mutarjimuna 3 orang ke atas plus. Dan ini untuk ikhwan laki-laki. Jadi apapun domirnya nanti, kalau dia laki-laki, lihat jumlahnya berapa. Kalau jumlahnya 1 orang, berarti mutarjimun. Kalau jumlahnya 2 orang, mutarjimani. Kalau jumlahnya 3 orang ke atas, berarti mutarjimuna. Selesai. Ini isim fa'il udah. Sekarang untuk akhwatnya atau perempuannya, gimana? Sama. Untuk perempuan, tadi cara membuatnya tinggal ditambah ta marbutoh. Ya, dari mutarjimun menjadi mutarjimatun. Jumlahnya mutarjimatun 1 orang, mutarjimatani 2 orang, mutarjimatun 3 orang, lebih. Dan ini untuk akhwat. Ini untuk akhwat. Seandainya nanti menemukan perempuan juga, lihat jumlahnya berapa. Apakah dia 1 orang atau 2 orang atau 3 orang ke atas. Contohnya, yang sudah kita kerjakan ini yaitu huwa humahum hiya humahunna, itu ya. Nah, sekarang kita misalkan anta antuma, antum sampai ke bawah belum kita kerjakan, belum tahu. Sekarang kita lihat anta, kira-kira nih anta. Nah, anta ini kita pakai apa nih mutarjimunnya? Isim fa'ilnya pakai yang mana gitu, kata mana? Kita lihat dulu. Anta ini dia apa? Laki ya. Dan jumlahnya berapa anta? 1. Oh, berarti untuk anta itu kita lihat untuk laki-laki nih. Ini laki-laki dan jumlahnya 1. Berarti anta di sini. Jadi mutarjimun. Anta. Nah. Jadi anta sama dengan huwa. Gitu ya. Anta sama dengan huwa. Untuk antuma mana? Antuma laki-laki. Laki-laki dan jumlahnya berapa? Jumlahnya 2 orang. Oh, berarti kalau 2 orang, ini laki-laki, 2 orang. Berarti di sini. Berarti antuma sama dengan huma mutarjiman. Jadi nanti katanya bisa huma mutarjimani atau antuma mutarjiman. Kemudian yang ketiga, antum. Antum ini berapa jumlahnya? Jumlahnya 3 ke atas. Dan dia laki-laki. Oh, berarti kalau antum 3 ke atas laki-laki, berarti yang ini, yaitu mutarjimun. Nah, ini untuk antum. Jadi hum sama dengan antum. Isim fa'ilnya sama dengan antum. Yang perempuan juga sama. Hiya berarti sama dengan anti. Huma sama dengan antuma. Hunna sama dengan antuna. Gitu saja. Nah, gimana nih sekarang ana nahnu nih? Ana, ingat, ana artinya saya, dan ana ini untuk perempuan dan untuk laki-laki. Kalau anaknya yang ngomongnya dia laki-laki, berarti, ingat ya, kalau anaknya dia laki-laki, perhatikan sini. Nih, ke sini ya, kita bagi 2. Kalau anaknya yang ngomongnya laki-laki, dan jumlah anak itu hanya 1, berarti gunakan isim fa'il untuk laki-laki 1 orang. Berarti apa? Sama dengan huwa ini. Mutarjimun. Yang ini. Seandainya anaknya nanti yang ngomongnya adalah perempuan, dan anak jumlahnya 1, berarti anaknya perempuan jumlahnya 1, kita lihat ke sini. Berarti perempuan jumlahnya 1 yaitu ini. Sama dengan hiya mutarjimatun. Untuk nahnu gimana? Untuk nahnu ada 2. Nahnu 2 orang dan nahnu 3 orang ke atas. Ingat ya. Nahnu 2 orang dan nahnu 3 orang plus ke atas. Kalau nahnu 2 orang laki-laki, berarti pakai antuma sama huma, sama. Ya. Kalau nahnu 2 orang perempuan,
berarti pakai huma perempuan dan antuma juga perempuan. Samanya ke situ. Untuk nahnu 3 orang. 3 orang juga sama dibagi. Yaitu untuk laki-laki. Kalau untuk laki itu berarti sama dengan antum dan hum. Kalau 3 orang perempuan berarti sama dengan hunna dan antunna. Gitu. Mafhum? Kalau misalnya nahnu, Ustaz, kalau misalnya kami berdua itu cuma langsung nahnu terus langsung pakai apa? Pakai yang berdua. Yang 2 orang. Gitu. Di nahnu mutarjimatan. Itu kalau nahnunya perempuan. Kalau laki-laki berarti nahnu mutarjimani. Kalau diperjelas kami berdua mutarjimani, nggak usah sebut ya. Betul. Jadi nahnu mutarjimani. Karena nahnu itu mulai dari 2 dimulainya ya. Kalau kalau mulai dari kita terjemahkan ke bahasa Indonesianya, nahnu itu mulainya dari 2. Jadi untuk 2 orang dan 3 orang, nahnunya dilihat siapa, laki-laki atau perempuan. Jumlahnya 2 atau 3. Itu untuk nahnu. Sebenarnya sama dengan yang ini, sebenarnya sama. Cuman lihat aja ini. Kuncinya lihat jenis dan lihat jumlah, itu saja. Isim fa'il ini kita bisa menggunakannya dengan 2 syarat. Yang pertama lihat jenisnya, yang kedua lihat jumlahnya. Kalau jenisnya 1 orang laki-laki, berarti jenisnya laki-laki afwan, dan dia 1 orang berarti huwa sama dengan anta dan sama dengan ana untuk laki-laki. Ya gitu. Kalau perempuan berarti kalau jumlahnya 1 berarti hiya, anti sama ana perempuan. Bisa? Silahkan, ada pertanyaan sampai sini dulu? Bisa ya? Kalau bisa kita teruskan. Paham? Ada pertanyaan? Atau bingung? Bingung? Paham insya Allah ya? Insya Allah paham ya? Baik. Kalau paham kita teruskan ke fi'il amr. Kalau paham kita teruskan ke fi'il amr. Fi'il amr kita kerjakan untuk yang 2 orang dulu. Orang kedua dulu. Fi'il amr caranya gampang kemarin. Yaitu diambil dari fi'il mudhari. Kita ambil dari sini. Untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Nah, kita ambil. Fi'il amr di sini ya, lewat 1 kolom. Gimana caranya? Cara pertama hapus huruf awal. Itu sudah kan ya? Cara pertama hapus huruf awal. Hapus semuanya. Berarti tu-nya hapus. Semuanya tu-nya dihapus. Baik. Hapus semuanya. Sampai ke antuna. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya jazmkan akhirnya. Jazmkan akhirnya. Baik. Cara menjazmkannya seperti ini. Untuk ini anak kasih tahu aja ya, takut belum paham nggak masalah. Untuk anta, khusus untuk anta, karena belum ada tambahan setelahnya, cara menjazmkannya adalah sukunkan. 1. Untuk antuma, antum, anti, antuma yang ujungnya ada huruf nun ini ya. Ini masuknya ke al-af'al al-khamsa, kata kerja yang 5. Caranya gimana? Caranya dibuang huruf nun. Ingat ya, yang ada garis ini dari 4 tengah ini dibuang nunnya. Dibuang huruf nunnya. Ada 1 tambahan khusus untuk antum, setelah dibuang huruf nunnya ya, ditambah alif belakangnya. Untuk antuna tetap seperti ini saja. Untuk antuna tetap seperti ini saja karena nanti dia mabni ya, mabni. Oke, berarti kita kerjakan sekarang. Berarti untuk yang pertama tarjimu ini dibuang, disukunkan, mimnya kita sukunkan. Tarjim. Nah.
Untuk antuma berarti dibuang huruf nunnya. Kita buang saja langsung. Tarjima. Untuk antum, ini dibuang huruf nunnya. Apaan? Agak lemot. Tarjimu. Iya, dibuang huruf nunnya. Tarjimu, tarjima, tarjim, Iya. tarjimi, Nah, ini berarti tarjimu. Tambah alif, ingat ya. Tambah alif. Untuk antum tambah alif. Kemudian untuk anti buang nunnya. Buang nunnya. Tarjimi. tarjimi. Dan untuk antuma tinggal dibuang nunnya, tarjima. Untuk antunna tetap tarjim. Nah, karena dia nanti masuk ke mabni. Jadi mabni fi'il mudhari yang mabni atau fi'il amr. Iya. Karena nyambung dengan nun niswah. Berarti tarjim, tarjima, tarjimu, tarjimi, tarjima, tarjimna. Kayak gitu. Itu fi'il amrnya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Paham ya? Oke. Kalau paham kita teruskan. Satu lagi. Fi'lun nahyi. Larangannya. Larangannya sama. Ngambil dari fi'il mudhari. Kita ambil dari fi'il mudhari semuanya. Dari anta, antuma, antum sampai anti, antuma, antunna. Pindahkan ke sini. Kalau yang fi'il amr tadi dibuang huruf depannya, ya, huruf mudhari'ah namanya. Kalau yang fi'il nahyi tidak dibuang, tetap dia. Fi'il mudhari'nya tetap hanya ditambahkan dengan la nahiyah. La nahiyah, la larangan. Di depannya tinggal ditambah la panjang. La semuanya. Semuanya tinggal ditambah la, kita tambahkan semuanya. La. Ini juga sama. Tambahin la. Untuk anti juga sama, tambahin la. Untuk antuma juga sama, tambahin la. Antunya juga sama, la. Setelah ini, jazmkan akhirnya. Karena la ini, la nahiyah menjazmkan ya. Salah satu huruf jazm dia, la nahiyah. Cara menjazmkannya bagaimana? Sama dengan fi'il amr barusan. Ya, sama dengan fi'il amr barusan. Jadi, yang pertama berarti disukunkan. Yang kedua sampai yang keempat itu, yang kedua sampai yang kelima, ini dibuang huruf nunnya, dibuang huruf nun. Dan untuk antum dibuang huruf nunnya, jangan lupa tambah alif. Kemudian untuk anti dibuang huruf nunnya. Untuk antuma perempuan dibuang huruf nunnya. Untuk antuna tetap berarti fi'il nahyinya la tutarjim, la tutarjima, la tutarjimu, la tutarjimi, la tutarjima, la tutarjimna. Apa ini artinya? Artinya jangan kau terjemahkan. Jadi kalau anta berarti la tutarjim, artinya apa? Jangan kamu terjemahin. Nah, itu. Kalau antum, jangan kalian berdua terjemahin. Kalau antum, la tutarjimu, jangan kalian terjemahin. La tutarjimi, jangan anti terjemahin. Kayak gitu. Jadi kalau tarjim artinya terjemahkanlah. Tarjim li, misalkan. Terjemahkan untuk saya. Tarjimu li. Wahai kalian, terjemahin dong buat saya. Nah, itu. Kayak gitu. Mafhum? Mafhum atau bingung? Kalau dari tarjimuli berarti yang alif itu hilang. Enggak, tarjimu li-nya untuk saya. Li itu li bagi saya. Li. Iya. Enggak, ini tulisannya seperti ini. Tarjimu li. Enggak hilang. Alifnya tetap. Oh, tetap ada saja. Iya. Baik, Masya Allah nih. Berarti ini tarjama yutarjimu. Ini kita rangkum aja ya untuk ikhwannya, kita rangkum saja. Biar cepet kayak gini kayaknya. Baik. Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Paham tidak? Paham ya, insya Allah ya. Intinya apa? Intinya itu hanya perubahan fi'il madi, fi'il mudhari, kemudian isim fa'il, kemudian fi'il amr dan fi'il nahy, itu saja. Udah itu saja. Kuasai yang 5 ini akan memudahkan kita menerjemahkan Al-Qur'an. Ya, memahami Al-Qur'an maksudnya itu misalkan siapa domirnya dalamnya, ya.
atau fa'ilnya apa, atau misalkan kita mau berbicara kita menggunakan siapa, bukan terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Arab, tidak, tapi kita sesuaikan dengan domirnya. Kalau saya berarti utarjimu atau tarjamtu, gitu ya. Kalau misalkan nahnu berarti tarjamna atau nutarjimu. Kemudian kalau perintah berarti tarjim, untuk anti tarjimi, gitu. Untuk antum tarjimu, jangan diterjemahkan la tutarjim, la tutarjimu, la tutarjimi. Misalkan ke perempuan la tutarjimi, ke antum misalkan berarti la tutarjimu, ke anta la tutarjim, la tutarjim ila lughatil arabiyyah. Jangan diterjemahkan ke bahasa Arab nih, tapi ke bahasa Inggris. Contohnya kayak gitu. Baik. Silakan sampai sini ada pertanyaan? Insyaallah sampai sini dulu aja ya. Takut bingung. Baru nomor berapa kita? Nomor 6, nomor 7. Berarti nomor 7. Yang wazan ini banyak juga, Ustaz. Yang Atau mana? cuma tarjamah? Masdarnya, iya masdarnya banyak. Sini ada fa'lalatan, ada fi'lalan, ada mufa'lalan. Untuk masdar ini. Iya. Untuk masdar itu ada di kamus, disebutkan di kamus. Untuk masdar Yang disebutkan. wazan fa'lala ini banyak juga kata-katanya. Fa'lalanya kenapa? Ya, bentuk wazan fi'il yang bentuknya fa'lala banyak juga di bahasa Arab, Ustaz. Kata kerja yang wazan fa'ala. Banyak. Iya. Banyak. Ada dakhroja, waswasa, itu ya. Alladzi yuwaswisu, itu dari kata-kata fa'lala yufa'lilu. To'a itu artinya ngantuk nih, ini kepalanya nih. Itu to'a. Banyak ya, banyak. Iya, waswasa yuwaswisu ini. Fa'lala yufa'lilu, waswasatan. Waswasan. Jadi waswasa yuwaswisu alladzi yuwaswisu, ini yufa'lilu gitu. Artinya waswasa artinya membisikkan. Waswisuka, aku bisikan kepadamu. Gitu. Ta'al misalkan waswisu. Sini, aku bisikan misalkan ya. Takut kedengaran sama orang. Gitu. Jadi sangat penting sekali ini. Pelajaran shorof itu sangat penting sekali. Jadi harus paham gitu. Dan shorof itu kalau paham itu enak. Shorof itu kalau paham mumti. Senang gitu ya. Nggak kayak nahu. Kalau nahu mungkin semakin tinggi belajarnya semakin rumit. Semakin tinggi belajarnya semakin rumit. Tapi kalau shorof pahami aja ini yang awal itu ya. Ingat ya, pahami yang awal ini. Yang belum paham boleh lihat videonya lagi ya. Ini, pahami ini tambahannya. Fi'il madi, fi'il mudhari, kemudian sim fa'il kita belum ya. Sim fa'il belum di ini sim fa'il ini fa'il, tapi nanti berarti kita bisa kerjakan sim fa'ilnya kalau belum. Kemudian fi'il amr dan fi'il nahyinya. Pahami ini. 5 ini yang barusan kita pelajari ini. Fi'il madi, fi'il mudhari, sim fa'il, kemudian fi'il amr dan fi'il nahyi. 5 kata kerja ini ya, atau 5 bentuk ini paham ini berbicara, kemudian menerjemahkan atau memahami buku bahasa Arab, hadis, kemudian apa saja yang berbau bahasa Arab, insya Allah nggak akan sulit. Pasti kita paham, setidaknya kita tahu domirnya itu siapa. Itu. Ya. Tapi ingat ya, kita menerjemahkan atau memahami Al-Quran atau buku berbahasa Arab itu nggak hanya sorofnya saja, nggak bisa. Harus dengan nahunya. Tapi ini sorof sangat membantu sekali untuk pemahaman. Misalkan Rabbig Firli, apa tuh Rabbig Firli? Asalnya dari Rabbi masuknya ke nahu. Igfirli, nah baru masuk ke sini. Ghafara yaghfiru. Perintahnya igfir. Igfir artinya apa? Ampunilah, li saya, Rabbi ya Allah, igfirli, ampunilah saya. Gitu. Walidayya berarti dan kedua orang tua saya. Misal. Insyaallah. Baik. Ada pertanyaan silakan sampai sini. Paham? Insyaallah paham ya. Jadi kalau paham kita cukup kan sampai sini ya, cukup dulu. Berarti baru sampai nomor 7 nanti kita tulis. Satu nanya, Ustaz. Silakan. Nah.
Itu tadi Ustaz katakan yang was-wasa surat Anas itu kan Ustaz. Nah, Yang dalam surat apa saya lupa yang di Najwa yang bisikan itu Ustaz, itu apakah sama itu Ustaz? apa? Was-wasa sama Najwa. Oh, di surat Al-Mumtahanah itu Iya. sama, artinya juga sama. Ya. Cuman kalau kita mau tahu secara ada bisukan dulu ya. Kita nggak bantu soalnya. Was-wasa itu membisikkan juga sama. Ya. Tanah jauh itu juga sama. Cuman kalau mau tahu perbedaannya, yang Ana dulu katakan tuh, silakan dilihat di buku Al-Furuq Al-Lughawiyah di situ. Ya. Atau mungkin kamus-kamus biasa ada. Kalau Ana perbedaan secara detailnya nggak tahu. Kalau yang Najwa itu bukan Muradisi itu Zakiyah. Zakiyah? Najwa artinya kan pintar, bukannya ini juga Ustaz.